Tapi dia beneran sudah tobat beneran nggak? Itu ada lady. Sudah kamu cek belum chat-chat yang lain? Oh, enggak ada sih. Di Shopee kayak gitu. Gue pengen tahu nih apa yang lu rasain dan tutorialnya bagaimana supaya orang lain yang di luar sana nih jadi benchmark. Dan istri-istri di luar sana nih nonton video ini share ke suaminya. Tapi kan lu cinta banget. Kayak gimana cara lu manage cinta lu ke selingkuhan lu pada waktu itu? Sampai tato gila. Nafsu sih. Kan kata orang-orang kan orang selingkuh itu nggak bisa sembuh. Bisa nggak sih sembuh? Bisa. Ini deep to heart ya. Iya. Bisa nggak sih? Ada nggak sih Bisa. lu keinginan? Percaya gue bisa sembuh. Ibaratnya buat gue gini ya. Maksud gue gini. Sangat-sangat tolol. Tolol. Laki-laki Indonesia yang selingkuh atau masih jalan selingkuh nih ya. Nih gue ngomongnya Dr. Richard. Katanya dibebasin sama Dr. Richard. Tolol. Lu masih selingkuh. Lu udah lihat berita gua, lu berharap semua akan baik-baik aja. Diadili lu. Ada waktunya. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Bikin gereja lo sekarang. Iya, sama Kak Gideon bareng-bareng sama teman-teman yang lain juga. Jadi pindah ya, dari artis pindah ke Pak Pendeta ya. Amin, doain. Perjalanan lah, perjalanan. Gila hidup lo. Dari laki-laki yang hobi selingkuh. Ya semua konotasi buruk itu kan. Jadi pendeta. Bikin gereja lagi. Gimana dok? Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya sih sebenarnya ini tuh nggak ada tujuan gimana-gimana sih. Sebenarnya nggak ada yang kayak langsung gue planningin. Wah, ya udah jadi pendeta jadi gini. Enggak. Itu semua enggak. Jadi semua berjalan aja, natural aja. Dan kebetulan tuh ya sama Kak Gideon, sama teman-teman yang lain ya Kak Gideon sih lebih punya misi sama visinya tuh di dia. Terus emang kebetulan kan gue juga di bawah bimbingan dia, ya dia udah kakak gue lah. Kakak gue, ya sampai akhirnya tuh punya kerinduan masing-masing untuk bikin, pengen deh ibadah kita nih lebih intim sama Tuhan. Terus gue juga punya pengalaman spiritual dari masalah gue yang kemarin, dari kehidupan gue yang lama, gue terima Tuhan, gue nerima kasih mula-mula Tuhan lagi. Lu pengen spread itu juga ya? Iya, gue pengen bagi lah. Maksudnya, kok gue yang udah diselamatin, masa gue nggak mau kasih orang, nih lo beritanya, lo bisa kok selamatin. Ibaratnya lu diselamatin dan lu mau bawa keselamatan untuk orang lain. Iya, maksudnya kasih berita baik lah dok. Maksudnya kita sebarkan kebaikan lah. Jadi gue aja yang udah beritanya seburuk itu, gue orang yang mungkin bisa dibilang, maaf ya, agak kasar, sebajingan itu, pernah jadi orang seperti itu, kok bisa sih bisa begini? Kok bisa sih begini? Ya, walaupun gue belum lama, gue mungkin baru berapa bulan, tapi ya dalam nama Tuhan Yesus lah dok. Oke. Tuhan yang pimpin. Tapi dia beneran sudah tobat beneran nggak? Itu ada lady. Let, dia beneran tobat beneran nggak Let? Iya, tapi makanya puji Tuhan sih ya maksudnya. Berubah ya? Iya. Jadi lebih baik ya? Ya, malah sekarang aku yang sering diomelin sama dia. Oh iya? Karena kan aku sebagai perempuan masih ada julid-julidnya ya dok. Oke. Bukan diomelin dok, bahasa halus. Ada chat yang lain sudah kamu cek belum? Chat yang lain? Oh, enggak ada sih. Di Shopee kayak gitu. Dia bawa brand nih. Lu gara-gara lu sahamnya si Gojek naik. Iya, gua nggak kebagi. Gua aja baru tahu bisa chatan di sana. Iya. Tapi luar biasa so, kisah lo dari laki-laki bajingan yang paling dihujat orang, pertobatan lo, bikin gereja. Gerejanya di mana nih? Ini kita baru buka yang itu di Mega Bekasi ya, Mega Bekasi Mall di lantai 3. Yang terus yang buat satu lagi itu di Kuningan City. Dua langsung. Kuningan City, Aksa Tower lantai 36, Kerinduanku Ministry. Oke. Tapi tujuannya adalah untuk ya sama teman-teman, sama Kak Gideon. Itu apa namanya? Kak Gideon kan lead pastornya. Jadi ya kerinduanku, home for the outcast. Buat lu pengen jadi pendeta juga nggak? Amin. Pengen. Cuma itu kan tuh gini loh, bukan gua yang mendeklarkan, tapi perkenanan Tuhan. Gua sudah layak atau belum? Karena gue gak mau jadi batu sandungan dok. Maksudnya dari kehidupan gue yang kemarin gue udah jadi batu sandungan buat orang. Gue gak mau di kehidupan gue, hidup gue yang baru,
dengan di pertobatan gue, ini kan gue masih berjuang di pertobatan gue nih setiap harinya. Gue nggak mau jadi batu sandungan, jadi biar perkenanan Tuhan aja lah, biar jalan Tuhan aja yang jadi. Oke. Gue sengaja undang lo ke sini, sumpah. Karena gue pengen ada sesuatu yang pengen gue jadikan tutorial sih, sumpah. Ini kan setiap tahun kan berita perceraian kan luar biasa. Iya. Perselingkuhan dan perceraian. Yang kayak lo ini kan, ya sorry ya, kita belak-belakan aja karena Belak-belakan lo aja, sudah nggak terbuka apa-apa. ya kayak gitu kan. Buka aja. Yang kayak lo kan artis cowok berselingkuh nih ternyata bukan satu nih, banyak. Dan yang ketahuan juga banyak. Akhir-akhir ini ada yang ketahuan juga. Temen lu juga kan? Iya. Kan artis juga kan yang baru jadi BA gue lagi hamil gede juga kan Iya. gitu kan. Ketahuan dan gue ngerasa kayak gini ya. Ketika itu ketahuan, gue mau bikin tutorial by Randy. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai laki-laki? Pasti kan kita tersakitin, bro. Iya, benar. Lu diviralin kemarin kayak gitu punya kan istri lu Iya. speak up, pasti ada marah, pasti ada ini, ada itu. Ada lah. Lu harus kemana, tapi lu kan berakhir indah nih ujungnya nih. Puji Tuhan. Bisa balik lagi dengan Lady, mau buka gereja pula, mau jadi pendeta. Amin ya gitu. Amin. Kalau gereja udah ada kebaktiannya sama Kak Gideon. Berarti kan jalan tuh kan kayak gini nih. Lu ketemu masalah nih, besar banget nih. Antara dua nih, endingnya lu good. Ya, gue bisa bilang good lah ya. Atau yang kedua, lu jadi sampah. Nah, gue pengen tahu nih apa yang lu rasain dan tutorialnya bagaimana supaya orang lain yang di luar sana nih jadi benchmark. Dan istri-istri di luar sana nih nonton video ini share ke suaminya. Ini dong yang harus kalian lakukan. Ini dia nih waktu itu kemarin dirujak satu Indonesia. Gitu. Orang aja bisa bertobat kayak gitu ya kan? Apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang mustahil. Iya. Ya sebenarnya sih gini sih. Gue nggak bilang ini sebagai... Apa yang lu rasain dulu deh? Waktu Lady kemarin nge-spill sebenarnya apa yang lu rasain? Gak terima iya. Pasti marah lah. Kayak gini lah. Manusiawinya aja ya dok ya. Maksudnya gue udah bangun karir 16 tahun. Sebelum ketemu sama Lady. Maksudnya semuanya. Tapi tiba-tiba dengan Lady nge-spill semuanya, ya bisa dibilang gue bukan gue bilang hancur lagi. Maksudnya ya udahlah nama baik gue udah. Kalau gue bilang itu kayak Thanos. Dah ya debu. Kalau rusak lu masih bisa benerin. Ya kan? Berarti udah hilang. Tapi kalau gue bilang saat itu gue marah lah. Marah sama diri gue sendiri, kok gue goblok banget, gue bisa kayak gini. Marah sama diri lu sendiri? Ya pasti ada lah. Jujur deh. Pasti lu ada lah ngegoblok-goblok gini. Ah bego, tau gini gue gak bakal begini. Tau gini gue gak bakal gak sampai ketahuan. Kenapa sih gue mesti sampai ketahuan? Kenapa sih mesti gini? Marah sama Lady. Ada. Marah gak sama Lady? Marah saat itu. Hari pertama kayak kenapa sih kok ini harus gini. Tapi sampai titik momen gue mungkin kayak hari pertama ya udahlah ya. Kayak ya udah itu semua blackout lah. Di mana setelah 5 hari 3 hari lah. Setelah itu gue mikir tuh kayak nggak mungkin Lady setega itu sama gue. Teganya kenapa? Kalau dia mau ngancurin gue, dia bisa ngancurin gue dari dulu. Dia mau bikin gue selesai bisa aja udah. Dia tinggal gampang, dia tinggal cari siapa yang dia cantik kok. Dia bisa didapetin siapa aja. Sebelum sama gue aja, gue pacaran sama dia banyak yang ngejar-ngejar dia lebih kaya dari gue. Iya, senyum-senyum. Jadi lu inget kebaikan dia ya? Ingat kebaikan dia. Bukan inget keselnya, jahatnya dia? Enggak, itu malah jadi kayak gue mikir gini. Kalau orang mikir, iya lu karir lu hancur, rusak atau hilang gara-gara dibuka aibnya sama istri lu. Gue justru sekarang bersyukur di situ. Karena kenapa kayak iya, gue nggak bisa pungkirin. Iyalah, pasti banyak lah. Itu ngaruh ke kerjaan gue, iya. Tapi itu kan gue bayar harga, dok. Itu kan kesalahan gue. Sekarang gini ya, jujur deh. Gak mungkin Lady nge-spill. Kalau misalnya dia tuh nggak gue... Ibaratnya gini, lu gue pukulin tiap hari. Lu nggak ngelawan. Lu gue pukulin terus, lu sakit badan lu. Ada satu titik kan, di mana lu akan mukul balik gue. Dan mungkin pukulan balik lu... Karena nggak tahan. Lu nggak tahan, dan mungkin pukulan balik lu itu mungkin cuma sekali. Tapi lu itu akan fatal buat gue yang sering mukulin lu. Dan nggak fair ketika lu nyalain gue kayak gitu. Padahal lu pukul berkali-kali. Itu, exactly. Jadi kayak maksud gue,
sangat bijak gak sih? Sangat laki-laki sekali gak sih kalau misalnya gue nyalahin dia? Laki-laki banget nggak ya? Harusnya lu nyalain diri lu sendiri. Harusnya lu balik lagi lah ke diri lu sendiri. Jadi lu yang buat. Terima kekalahan. Karena gini, banyak orang bisa terima sebuah kemenangan, semua tepuk tangan, semua sorak-sorai, semua award, semua bisa gampang terima kemenangan. Tapi terima kekalahan itu kan gak gampang. Lu terima kekalahan apalagi, mau itu kekalahan lu gak buat atau lu buat. Tapi kan namanya kekalahan kan pasti ada kontribusi lu, mau sedikit mau banyak. Oke. Lu itu sudah bagus ya. Berarti dari awal lu bilang, wah ini salah gue ini ya. Dominan lah. Tapi kan bagaimanapun juga tuh tetap ngerasa marah juga dengan Lady kan. Lu ada marah dengan gue nggak? Sebagai yang bawa pertama kali. Jujur aja, jujur. Ya, andai kata bukan gue kan mungkin podcaster lain kan yang bawa kan. Enggak sih, lu paling nyebelin sih. lu kan gue telepon lu. Iya. Jam 1 pagi gue telepon. Angkat gak? Terus pagi-pagi gue angkat. Gue telepon angkat. Gue marah-marah sama dia. Itu triggernya hadiah untuk anak ya. Iya. Tapi sebelumnya sudah kesel dong berarti ya. Oh kesel banget. Lu minum dulu. Jadi wajar ya kalau misalnya laki-laki itu begitu di spill itu dia jadi marahnya dengan istri dan nyalahin orang yang ngebantuin. Iya. Padahal sebenarnya orang itu kalau kita sisi positif sudah tenang seperti sekarang kan. Padahal orang itu sebenarnya bantuin istri kita kan. Sebenarnya gue makasih lo sama Dr. Richard lo. Kayak gini. Iya, saat itu gue kesel banget sama lu. Gue telepon lu. Oh iya. Tapi kan akhirnya gue say sorry kan ke lu. Apa ya, buat gue gini loh, kayak ya gue kesel lah. Kayak kok ini orang manfaatin istri gue. Satu dong. Kayak lu manfaatin momen banget, lu manfaatin gini-gini. Tapi pernah kepikiran gak? Kayak gue tuh selalu ingat kata-katanya Lady. Kalau kamu gak bisa baik sama aku, nanti aku bakal terima kebaikan itu bukan dari kamu, tapi dari orang lain. Jadi, kalau buat gua, Tuhan itu adil. Saat gua gak bisa memberi kebaikan buat istri gua akan mendapat kebaikan di tempat lain. Yang seharusnya itu dari gua. Harusnya lu yang lindungin. Harusnya gua yang kasih kebaikan itu, harusnya yang gua kasih sayang itu full. Tapi malah dia dapat itu dari orang lain. Dan itu setelah gue pikir sampai titik sekarang gitu, itu selalu jadi rema tuh di kepala gue kayak, gue gak boleh. Sekesel-keselnya gue sama Lady atau gue gimana. Ya, namanya manusia kan semua up and down ya. Semuanya harus dari gue. Kebaikan dari gue gak mau ngulangin kemarin. Jangan sampai gue udah gak kasih kebaikan, gue gak tahu diri, gue lupa diri, gue sombong, gue ego. Ada orang yang kayak waktu itu, lu bantuin dia, gue malah marahnya ke lu. Padahal kan, ya udahlah. Mau apapun itu, kalau udah kalah ngaku deh. Laki tuh kalah ngaku kalah, terima kekalahan, belajar. Oke. Tapi kan kayak gini ya, Bro. Menurut gue itu lu manage-nya itu cukup baik ya. Artinya kayak gini, lu ada kemarahan dengan diri lu sendiri, nyalahin diri lu sendiri. Itu yang paling banyak ya. Terus yang kedua, lu nyalahin istri lu. Ya, itu hal yang wajar lah ya kita ngomongnya. Terus lu ada nyalahin gue juga kayak gitu kan sebagai yang bongkar ini semuanya gitu kan. Itu juga hal yang wajar. Kalau misalnya gue ada di posisi itu, gue juga pasti akan seperti itu. Walaupun emosional wajar kok. Gue lihat lu abis itu kan cukup bisa memanage-nya. Puji Tuhan. Maksudnya bisa memanage-nya itu at the end of the day lu tetap nyalahin diri lu kurangin dengan waktu di podcastnya si Denny Sumargo, Bang Denny Sumargo, lu sedikit pun kayak nggak mau nyalahin istri, nggak nyari alasan, nggak menunjukkan anger ke gue juga kayak gitu punya kan lebih ke gue salah. Karena apa yang bisa buat lo memanage itu, bro? Ini tutorialnya ini apa yang bisa buat lo kan ya sekali lagi kita ngomongnya itu wajar. Marah kayak gitu tuh wajar. Apa yang bisa buat lo manage sehingga akhirnya lo dari kemarin-kemarin yang tadi tuh ya udah ini nggak penting, marah salah gue aja lah. Apa ya, kayak orang itu kan cuma dikasih 2 pilihan, Dok. Gini, orang itu cuma 2. Ngaku nggak ngaku, ketahuan nggak ketahuan. Nih, iya kan. Gua di posisi gue ketahuan. Pilihannya lagi gue ngaku apa nggak ngaku, gue ngaku. Karena
gue selalu dididik, gue juga sadar Tuhan gue ngajarin ya kalau lu mengaku kesalahan lu, semua kesalahan lu itu akan diampuni dan lu akan dikasih kesempatan untuk dapat hidup baru gitu. Jadi buat gue sendiri, kalau pribadi gue saat itu ya, gue belum deket-deket banget sama Tuhan waktu itu, belum balik-balik banget. Tapi sebagai gue manusia ini, gue ngomong manusianya aja ya. Udah kalah dok, lu mau ngomong apa lagi? Oke. Ya udah lu ngakuin lu kekalahan lu sebagai laki-laki lu pikir dong. Kayak kalau gue saat itu gue mikir, gue udah kalah. Masa iya gue mau kalah sama keadaan yang udah gue buat sendiri? Gue benerinnya ini gimana? Minimal gini deh, someday, gue kan udah punya anak. Someday kalau anak-anak gue lihat, keluarga gue lihat, misalnya waktu itu gue gak jadi sama Lady. Gue udah gak jadi sama Lady, anak-anak gue lihat, anak-anak gue, penerus gue sama Lady ini bakal ngelihat apa, lihat gue. Kayak Noah deh, anak gue yang laki-laki. Someday dia akan tahu masalah gue. Tapi dia akan jadi bangga sama gue. Papa gue, iya punya masalah hebat luar biasa. Papa gue selingkuh, papa gue begini. Tapi papa gue punya hati yang besar untuk beresin semuanya, untuk beresin sama mama gue, untuk beresin ini, untuk kasih gue contoh sebagai laki-laki lo harus bertanggung jawab. Ya lu kan saat menikah sama orang, saat lu menikah sama, gue menikah sama Lady, kan gue udah dikasih tanggung jawab sama orang tuanya untuk bawa ini perempuan, ini nih duduk situ. Lu boleh gagal jadi suami yang baik. Gue boleh gagal jadi suami, tapi jangan gagal jadi bapak. Gue kalau bisa malah saat itu gue bergening sama diri gue sendiri, ya udah. Selama ini kan diri gue sendiri terus yang menang. Kali ini lu gue gebukin, nggak apa-apa. Yang penting gue bisa menangin istri gue. Okay. Gue bisa menangin keluarga gue. Gue bisa menangin anak-anak gue. Gue bisa menangin keluarga gue utuh. Mereka tahu orang bisa salah, tapi anak-anak gue someday akan belajar. Gue akan jadi papa. Salah nggak apa-apa, tapi gue tanggung jawab. Okay. Salah nggak apa-apa, tapi gue benerin. Gue lurusin lagi. Okay. Itu kan yang at the end tuh buat gue sampai sekarang ya gue bersyukurnya itu dok. Anger itu, kemarahan itu, akhirnya gue tangkep, Tuhan kasih kayak, akhirnya gue tangkep itulah karunia yang gue bilang, di setiap masalah pasti ada jalan keluar, ada hikmahnya. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan gue ambil. Terus yang mungkin ya kalau singkatnya aja ya pas momen kecelakaan lah, itu, dok, hampir mati dok. Satu, di mobil gue sama Lady nggak ibaratnya gini, kalau di media kan bilangnya, berantem tuh kayak di sinetron yang rebutan setir. Goblok banget itu. Terus apalah ngantuk apa. Enggak, gue sama Lady tuh lagi di mobil ngobrolin lagu di radio, lagunya Sting, gue inget banget. Apa sih, Fields of Gold apa gitu. Gue lagi ngobrolin yang ini kan lagunya apa, belum bilang yang lagi. Ini kan lagu yang ini waktu itu. Iya, nggak berani waktu itu. Belum baik-baik saja, udah ada komunikasi tapi. Terus tiba-tiba mobilnya keselip, bannya slip, terbalik 5 kali segala macem. Buat gue seumur hidup puji Tuhan, Tuhan Yesus, gue nggak pernah ngalamin kecelakaan. Baru itu gue ngalamin kecelakaan hebat. Hampir mati, gue ngelihat namanya mati sama hidup tuh cuma selangkah. Gue hampir kehilangan istri juga. Hampir kehilangan istri, dan yang gue lihat saat udah hilang, mau hilang lagi pula. Wah, enggak, tapi yang lebih sakit itu buat gue ya, pelajaran gue ya sebagai seorang suami-suami yang gagal ya, gitu saat itu. Kayak, gila ya orang yang di sebelah gue saat kecelakaan parah begini. Itu Lady. Gue gak tahu dia waktu itu mungkin masih kesel sama gue atau gimana. Mungkin gue juga masih kesel sama dia. Mungkin ada yang rasa yang mungkin gue masih belum bisa terima. Tapi orang yang di sebelah gue dia. Dia. Orang yang akhirnya, apa ya dok? Gue bilangnya apa ya, kayak orang yang sebelah gue Lady, dan lo kebayang gak sih? Dia udah gue sakitin luar biasa. Hatinya. Pas di mobil, pas di rumah sakit, kenapa gue nangis? Kenapa sampai rumah sakit gue nangis? Gue doain dia, gue
Karena gue kasih duit apa-apa, suster semua kan prosedur. Gak bisa cepet-cepet. Gue udah takut sama mati. Kenapa? Kayak, gila gue disakitin nih orang. Hatinya, mentalnya, jiwanya. Masa fisiknya gue juga sakitin si Randy. Walaupun bukan gue penyebab, tapi kan ya dokter paham lah. Gue mau masuk lebih dalam sedikit ya. Waktu ada kejadian itu ya, diviralin, meledak ya. Ini nggak pernah ditanyain orang nih. Tapi ini kan kita kan tutorial ya, bukan cerita gosip lagi ya. Tanya aja dok. Ada nggak pikiran lu yang pada waktu itu kan lu selingkuh, cinta banget, saking cintanya lu tato lagi di belakang lu kan. Iya. Cinta Udah diganti ya. Tentu semua yang teman-teman yang lain juga kan yang lagi selingkuh ini kan, kan cinta kan dengan selingkuhannya kan. Lu ada pikiran nggak waktu itu lari ke selingkuhan lu, atau selingkuhan lu pada waktu itu ada ngechat lu nggak dateng bahas sama-sama? Nggak ada. Gue benar-benar totally cut off semua udah langsung. Gue cut off. Lu cut off semua langsung? Gue cut off karena dia cari lu lah? Nggak. Lu nggak ada keinginan cari dia juga? Koordinasi gitu? Enggak. Sekarang ibaratnya kayak gini dok. Lu udah kalah perang nih. Kalah lu udah telak nih. Ya, tapi kan kemarinnya masih sayang-sayangan. Kalau gue cuma pikir kayak gini. Kalau lu udah kalah, lu tahu diri aja sama diri lu. Kalau udah kalah, ibaratnya gini deh. Lu udah kecemplung nih. Udah kecemplung di kubangan yang lu udah tahu lu nggak bisa keluar. Cara lu mikir jalan keluarnya dong. Aduh gimana nih? Bukan lu makin ngegali makin dalam kan? Ya siapa tahu kan balik ke yang ngebantu lu. Say goodbye dulu lah paling enggak. Enggak ada. Bahkan say goodbye ya enggak ada. Langsung botol alkohol gue waktu itu. Langsung botol alkohol aja ya? Udah tek. Itu juga nggak bisa mabuk gue. Saking pusingnya. Jadi nggak cari ke lawan ya? Benar-benar nggak cari ke lawan. Dan dia juga nggak cari lu kebetulan? Enggak. Kalau dia cari lu? Nggak mau gue. Oh berarti memang lu nya yang ini ya. Kayak ibaratnya gini, mungkin gue dari cowoknya harus punya pendirian juga. Mungkin basicnya kayak gini ya, kayak gimana ya? Nyokap gue tuh single parent. Bokap gue nggak bilang bokap gue ya, intinya permasalahannya sama kayak gue. Pisah sama nyokap gue sakitnya bukan main. Ngegedein gue susah, payah, segala macem sampai sekarang. Jadi pas saat di momen itu tuh nyokap gue, kan di Densu gue sempet ngomong pas pulang, gue tuh udah gagal juga sebagai anak. Gue kasih, bener-bener gue kasih mamah tuh pisau. Gue ambil dari dapur, mamah duduk di sofa, mamah pisau tusuk Randy aja, Randy udah gagal. Gue anak tunggal, gue anak cowok, gue satu-satunya harapan nyokap gue, gak jadi kayak seperti bokap gue. Sama aja. Ternyata gue sama aja. Gue bilang bunuh aja deh, gak apa-apa. Randy udah gagal, sia-sia juga hidup Randy. Jadi kayak buat gue banyak hal yang ternyata lebih penting dibanding gue harus, kayak tadi lu bilang, say goodbye. Tapi kan lu cinta banget. Kayak gimana cara lu manage cinta lu ke selingkuhan lu pada waktu itu? Ibaratnya gini lah. Cinta kan? Sampai tato gila. Nafsu sih. Gini. Jujur lagi dia. Gini. Makanya gue selalu bilang gini. Cinta itu kan kata-kata. Tapi yang ada di gini. Kalau gua cinta, sayang, cinta benar-benar cinta. Itu lady. Oh, berarti cintanya ke istri, ke Cinta ke lady. istri. Kalau tapi nafsu bisa pindah-pindah ya. Ego saat itu. Karena gini. Gue bisa nih. Gak kenapa-napa nih. Semua works, jalan aja. Oh kayaknya malah kayak saat itu ya. Kayaknya Tuhan berkatin gue nih. Buktinya. Dapat berkat dari Tuhan. Iya kayak lancar-lancar aja dok. Iya. Enggak nih lancar kerjaan ini semua. Gak apa-apa. Oh emang ini jalan gua. Gitu. Enak nih lagian ya. Oh nih ego makin tinggi nih ya kan. Sombong. Ternyata salah Bambang. Ternyata semua akan ketahuan pada waktunya ya. Semua akan diadili pada waktunya. Tuhan itu pengasih tapi dia adil. Itu yang makanya gue selalu bilang at the end of the day jangan. Kemarin gue sempat gini kayak kalau lu mungkin lihat story gue tuh gue bilang gini, jangan
menjadi badut yang kalian tertawakan. Kalau gue tuh selalu bilangnya gini sama Lady, kayak semoga yang udah lihat kasus gue, bohong lah lu nggak ketawain gue. Temen-temen gue semuanya ngomongin gue, mau yang udah pernah gue tolong pun, apapun yang pernah gue baikin pun, semua ngomongin gue, jahatin gue pasti, ngomongin gue yang enggak, bodoh-bodohin gue. It's okay, gue nggak masalah sama kalian, gue tetap mengasihi kalian, nggak apa-apa. Tapi belajar, kasus gue ini kan skalanya kayak gue bilang, Dok. Kalau mungkin yang lain Banten, ini Jepang nih, sampai tsunami gempanya, sampai reaktor nuklir tuh pecah. Iya, tapi, limbahnya masih dibenerin sampai sekarang. Tapi luar biasanya masih bisa ditinggalin lagi. Lu masih jadi rumah yang utuh. Makanya, puji Tuhan, itu kan gue pilihan. pengen bikin tutorial gitu kan. Tapi penting gak sih lu pergi ke tempat yang tepat, lingkungan yang tepat pada waktu kejadian? Itu dia yang tadi kan lu sempat nanya tuh kayak lu kenapa lu nggak kontak lagi, say goodbye apa segala macam. Ibaratnya lu cari cara lah, ngegali lubang lagi lah. Kalau gua cuma pengen bilangnya sih gini sih, kayak udah tahu kalah, tahu diri, udah tahu nih, semua orang udah tahu. Ya mungkin di posisi gua saat itu gua udah tahu banget lah ya, aware banget. Semua mata tertuju sama gua, public enemy number one. Kalau gue saat itu cuma mikir gue sama diri gue sendiri dulu deh. Justru sendirian milihnya. Karena gini Dok, saat itu tuh ya elah Dok, gue buka media sosial, gue buka apa, semua hujat gue. Maaf ya, kayak ya, di Solusi aja kan, waktu itu di Solusi gue ngomong kan, sampai semua pemuka agama marah-marah sama gue, pakai udahlah kalimat-kalimat yang gak enak, yang bahkan pernah, sampai gue pernah repost khotbahnya. Itu kayak dalam hati gua itu kayak edan nih, ini gila. Yang gue pelajari gini, kita semua manusia, cuma dikasih jabatan sama yang di atas, kita cuma dikasih posisi sama yang di atas. Ya udah, ini momen gua kayak dikuncin di gudang, gua gelap, gua nggak tahu apa-apa. Ya udah, gua ngerenung diri sendiri aja dulu. Yang kemarin gua lakuin tuh apa? Itu gua, itu Randy, atau cuma ego? Yang gue rasain sekarang nih apa gitu ya, sampai akhirnya titik dimana ya itu Kak Gideon, dari semua hamba-hamba Tuhan dia doang yang kontak gue. Bapak pendeta itu bantuin lo? Iya bro, apa kabar? Dia yang kontak lo ya? Kontak gue kayak bro apa kabar. Gue nggak pakai babi bu bebo. Gue telepon, gue nangis, gue bilang Kak, gue masih layak nggak ke gereja. Gue mau ke gereja, gue takut. Gue bukan takut sama Tuhan ya, takut iya, malu sama Tuhan malah. Tapi gue takut nggak layak Kak ke gereja, gue duduk paling belakang aja ya. Gue nggak enak sama jemaat, nanti malu beribadahnya sama orang kayak gue. Kayak apa ya? Lu ngerasa nggak pantas. Hina lah. Kayak nanti gereja juga malu lah Kak. Dapat umat kayak gue. Gitu. Kok terima dia kan udah kata Kak Gideon, udah ibadah aja deh, nggak apa-apa. Gue duduk belakang, gue pakai masker, bener-bener di gereja. Di mall gue nggak pakai masker, ini gue pakai masker di gereja. Gue duduk, ibaratnya gue duduk paling belakang, bener-bener Dok, paling belakang. Itu 15 baris ke depan tuh kosong, depan tuh jemaat semua ibu-ibu. Itu ibadah perempuan. Resesi ekonomi, ibadahnya. Gue juga, waktu itu gue jadi cerita lucu lah gue sama Kak Gideon. Gue bilang, gila Kak ya, kalau sampai ketahuan kemarin gue digebukin itu di gereja. Ibu-ibu semua. Itu bayangin ya, itu yang kalau pendeta Gideon loh, makanya lu bisa selamat sekarang. Coba yang kalau selingkuhan lu kayak gimana? Oh, Tuhan Yesus tolong. Tapi kan balik lagi Dok. Sekarang gini aja nih ya, nih gue ambil sisi manusianya ya. Tadi kan sisi rohani. Misalnya pendeta Gideon deh, bro, apa kabar? Gue angkat, iya. Gue ngobrol lah. Tapi kalau misalnya gue yang gak terima itu dengan bener, sama aja ya. Gue nggak punya kerendahan hati buat mengakui gue salah. Gue udah ngelakuin sesuatu yang salah sama istri gue. Bukan cuma sama istri gue, tapi merembet loh sama keluarganya dia juga, sama anak-anak gue.
punya kerendahan hati lah untuk ngakuin kayak ya udah salah, ego lu matiin dulu, shut down dulu. Udahlah, lu kemarin udah main-main, lu udah selingkuh, lu udah ngerasain hidup berdosa tuh kayak gimana. Lu shut down dulu, lu pakai hati nurani lu. Kayak kalau gue selalu mikirnya gini, kalau lu dijadiin seorang karakter di film, drama Korea, atau apapun yang series yang lu nonton, lu akan benci diri lu sendiri nggak? Lu akan bilang ini orang kejem. Nilai diri kita diri sendiri dulu ya? Iya, ngaca dulu aja. Lu ego nggak? Gitu lu. Itu susah itu. Butuh, sekarang gini aja dok, kalau misalnya nih, lu ngelakuin suatu kesalahan, jujur dalam diri lu pasti kan, gue salah nih. Sebenarnya seperti itu. Iya, gue salah nih, gue nggak boleh nih kayak gini. Tapi lu punya ego lu bisa lu kalahin nggak? Benerin diri sendiri ujung-ujungnya. Kayak lu bisa, ibaratnya kayak gini deh, gue pas yang gue marah-marah sama lu, gue telepon lu, gue marah-marah, gue ngomong-ngomong yang nggak pantas lah. Tapi kalau gue bisa gue masih ego sama diri gue, yang waktu itu gue ketemu sama lu sini, terus gue bilang, dok maaf ya. Maaf ya, gue kemarin ini. Itu gue ngalahin ego. Gue, udahlah, kayak rendah hati aja kalaupun bisa lah sampai orang-orang banyak masih yang itu kan yang gitu. Gue tuh cuma nganggapnya gini. Satu, itu buat sadarin gue, Ren, lu masih hidup dalam pertobatan. Lu tetap jaga hidup lu. Kedua, satu, kenapa netizen kita tuh netizen nomor 1? Nauzubillah, aduh Tuhan Yesus, bertobat. itu tuh benar bertobat lah. Gitu, terus catatannya tuh luar biasa sakit. Karena apa? Gue makin sadar, berarti orang-orang Indonesia hatinya tuh masih banyak yang belum beres. Hatinya masih banyak yang belum punya sukacita, damai. Masih butuh samsak saat orang kena masalah dan itu jadi viral. Wah, samsak nih, bisa gue gebukin. Gue kenal enggak, dia kenal gue enggak, ada hubungan juga enggak. Gebukin. Mereka butuh tempat untuk digebukin. Gebukin. Sampai karena mereka bermasalah. Mereka belum dapat achieve yang harusnya mereka dapat, tapi mereka nggak tahu dapetnya gimana. Dulu gue benci sama netizen, maaf ya. Gue benci kayak, kenapa nih kok orang begini, kok jahat ya, kok gini mulutnya. Bahkan gue kadang-kadang suka kayak, ya elah dok, gak usah jauh-jauh. Kayak misalnya tempat ibadah atau gue di mall atau di mana. Ini kan begitu namanya kan. Gue lagi bawa anak, gue pengen kayak, gitu pengen gue mulutnya pengen gue, bu, gitu kayak. Tapi ya udah, buat gue itu bayar harganya gue dok. Kayak, ya udah ini bayar harga gue. Gimana caranya saat dia melakukan itu, bless you, berkatin, doain. Ya udah berarti bu, mungkin ibu kesal, mungkin suaminya. Udah di tahap penerimaan lo ya, Pak. Iya, ya udah dok. Kesal pasti ada, gue masih manusia. Tapi gue sadar, gue ngelakuin ini bukan cuma buat gue, penerimaan itu ya buat Lady, buat anak-anak gue, buat keluarga gue nanti ke depannya. Anak-anak gue nanti akan ngeliat gue seperti apa. Istri gue ngeliat gue seperti apa. Dan yang, yang kalau orang kan selalu nanya gini nih, ke gue, teman-teman gue yang lain, atau orang-orang deh. Gimana Ren sekarang lu? Puji Tuhan happy dengan keadaan gue sekarang. Bahagia. Tapi kerjaan lu gimana? Kerjaan ya sekarang gue nggak bisa pungkiri, namanya public, ibaratnya lu public figure, lu pernah melakukan sesuatu yang buruk, dan gue nggak anggap ini sebagai kayak ya nih enggak. Buat gue itu bayar harga gue. Itu bayar harga lo. Segentle itu lo ngadepin. Tapi memang turun ya artinya ya? Ya kalau dibilang turun, enggak juga. Banyak. Film sempat banyak tawaran. Tapi kan horor. Cuma kan gue lagi ambil sekolah kependetaan nih. Oh, oke. Gak mungkin dong gue promosiin setan. Oh iya ya. Bener juga ya. Bener juga. Banyak dok. Cuma film sebenarnya banyak datang. Kalau kayak sekarang sudah banyak lagi. Film puji Tuhan ada. Cuma kan emang gue lebih milih. Terus gue juga lebih
ada beberapa kerjaan project yang akhirnya dulunya gue nggak bisa kerjain, akhirnya gue bisa kerjain. Gue banyak yang kayak, ya adalah usaha kecil-kecilan lah. Sekarang puji Tuhan buka jalan. 1, 2, udah kayak showroom. Kalau lu mau beli mobil di gue bisa. Oke. Jualan gue kan. Iya, gak apa-apa. Ya banyak dok. Kayak akhirnya Tuhan tuh buka jalannya tuh saat lu bisa nerima diri lu penerimaan yang bener ya. Kerendahan hati yang bener, bukan lu ngerendahin hati itu acting. Rendah hati aja udah, nerima. Tuhan itu pasti akan kasih. Tuhan pasti kasih jalan kok. Tuhan pasti pelihara kok. Apalagi kita mau rendahin hati di depan Tuhan, terus lu ngaku kesalahan, lu mau hidup benar, lu mau bertobat, lu mau berjuang di jalan itu, ya semua ada jalan. Kalau tadi yang gue sambung, teman-teman gue selalu nanya, gimana hidup lu sekarang? Puji Tuhan, happy. Kenapa? Dulu gini. Dulu orang lihat gue kayak, ih Randy ganteng ya. Wah, dia artis film, artis sinetron, artis FTV. Beruntung ya istrinya. Pasti keluarganya Cinderella story nih. Happily ever after nih. Begini. Tapi kan nggak tahu dalamnya boroknya, busuknya kayak apa. Iya kan? Yang setiap kali gue pulang, orang lihatnya di luarnya gue kayak, wah, semua tepuk tangan lihat gue. Tapi di dalam gue ribut sama Lady. Lady ngeliat gue kayak, apaan sih laki gue? Laki gue nggak banget. Anak-anak gue mungkin waktu itu belum ngerti ya. Tapi someday bilang, mungkin kalau gue terusin di jalan itu, anak-anak gue, apaan sih lu, sampah lu. Ya tapi sekarang kan dibalik nih sama Tuhan keadaannya. Diizinin sama Tuhan, dikasih privilege sama Tuhan. Dikasih kesempatan bisa memperbaiki. Kasih kesempatannya, ya mungkin kalau gue masih pikirannya manusia gitu kayak. Tapi kan sekarang borok gue yang kelihatan di luar. Jeleknya gue kelihatan di luar. Orang lihat muka gue, Gojek. Ketawa kan lu? Orang lihat gue, nih suami tukang selingkuh. Pencetus dalam sejarah Indonesia. Bisa lihat aplikasi. Sekreatif itu ya. Janganlah, gue gak mau itu. Gue gak mau mengglorify itu lah ya. Lu aja yang ngomong. Tapi setelah boroknya itu taruh di luar, kulit yang dulu gue taruh di luar untuk memuliakan gue, itu di dalam dan cuma gue sama Tuhan gue yang tahu. Itu lebih enak dok. Jadi kayak saat gue tiap hari day by day, gue bisa menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan ya, pertobatan gue, jalan hidup gue sama istri gue benar gini-gini. Yang ngerasain kemenangan tuh gue sama Tuhan. Ya Lady ngerasain. Tapi lebih penting ke lo-nya ya? Lebih penting ke guanya. Jadi menurut gue kemenangan eksklusif buat gue. Orang gak bakal tahu. Oke. Terus setiap kali gue pulang, atau gue ketemu dia, atau gue dari kerjaan gue pulang. Beda dok, tatapan seorang pemenang pulang ke rumah. Yang gitu. Beda. Dengar kalian. Bertobat. Tapi teman-teman yang lain, ini aku tanpa sebut nama lah ya, teman lu juga nih. Dan teman-teman yang lain yang akan ketahuan ke depan kayak gitu ya, kan. Bertobat. Kebanyakan itu, bahkan tadi kemarin ada yang ketahuan. Pergi ke tempat mantannya lagi. Jangan muncrat loh. Pergi ke tempat mantannya. Bukan ke gereja, bukan dengan ustadz, bukan cari tempat yang tepat, cari ke tempat mantannya gitu kan. Bisa beres nggak sih? Bukannya tambah ribet kayak gitu punya. Yang tadi gue bilang kayak gimana ya? Kayak gue saat gue pusing, gue tau lah gue bisa kemana aja dok. Kayak hore, malah nggak ada istri. Iya kan? Iya dong. Itu serius, itu jujur ada di kepala. Ya? Ada lah di kepala gue. Kayak wah, bebas. Pulang nggak ditanyain. Bebas, gue mau mabok, gue mau ngapain, gue mau jungkir balik. Sama perempuan mana, gue jungkir balik. Kita loncat bareng dah. Udah hancur kan? Hancur sekalian. Tapi, coba napas bentar deh. Kayak lu diem, kayak mikir deh panjang dikit. Iya lu udah hancur, tapi lu masih bisa perbaikin, lu laki-laki. Apalagi buat laki-laki. Ya lu harus apa ya?
ibaratnya buat gue gini ya, maksud gue gini, sangat-sangat tolol laki-laki Indonesia yang selingkuh atau masih jalan selingkuh nih ya. Nih gue ngomongnya Dr. Richard, katanya dibebasin sama Dr. Richard. Tolol, lu masih selingkuh, lu udah lihat berita gue. Lu berharap semua akan baik-baik aja. Diadili lu, ada waktunya. Kalau lu udah membodoh-bodohi gue, udah image gue udah lu lihat saat itu kayak goblok nih laki nih bisa ketahuan, dia ketahuan sih, dia begini sih, dia begini. Belajar Bambang, Petik history. belajar. Tapi ini tutup dulu telinga Lady ya. Gue mau nanya dengan lo ya. Kan habis sudah baikan nih kan. Laki-laki selingkuh itu bisa sembuh gak sih? Tergantung dianya mau. Udah jangan di depan Lady aja lo. Kamu keluar dulu deh. Tapi Sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Ini potong ada suara aku nih. Tapi yang kamu bilang itu bagus. Maksudnya nggak ada tuh ini. Itu semua tuh alasan apa yang kamu bilang kemarin loh, niat. Terus sama yang satu lagi, yang penting punya niat kamu. Punya niat kerendahan hati. Yang satu lagi yang itu yang kamu bilang jangan jadi badut yang mau tertawakan itu. Iya, jangan. Itu gue dapetin dari minggu lalu. Perjalanan hidup gue kayak lu semua nih udah pada ngetawain gue. Gue udah jadi bahan omongan lu, gue udah jadi bahan omongan istri lu. Gue udah jadi, mungkin setiap ibu-ibu nih, setiap suaminya pulangnya telat. Kamu mau ngapain? Kamu kayak Randy tuh, aku viralin kamu kayak Randy. Tuh, kayak si Randy, mau kamu viral. Maksud gue gini loh, lu udah dapet privilege, dikasih sama Tuhan nih. Ini anak gue nih, gue telanjangin ya. Semua belajar. Gak apa-apa belajar dari negatif gue. Belajar, iya dia bisa sampai separah ini ya. Jangan. Gak usah ngelihat dari kehidupan gue yang sekarang, tapi lihat dari gue yang kemarin buruk. Belajar jangan goblok. Kalau lu ngelakuin hal yang goblok terus lu ketahuan nih, berarti lu lebih goblok dari gue. Udah tahu, udah dia ceritanya. Udah cerita, bahkan mungkin ngomongin. Udah ketawain, udah digosipin gue. Terus lu kena. Berarti apa dok? Bodoh, tolol. Lebih tolol dari gue kan? Lebih... Ya, kayak makanya dia merasa lebih beruntung dari lo, ternyata kagak juga. Enggak Bambang. Tapi beneran sih, gue tanya. Kan kata orang-orang kan, orang selingkuh itu nggak bisa sembuh. Bisa nggak sih sembuh? Bisa. Ini deep to heart ya. Iya. Bisa nggak sih? Ada nggak sih lo keinginan? Percaya gue bisa sembuh. Ada nggak kangen dengan mantan yang kemarin? Enggak. Kenapa? Gue bilang bisa sembuh. Terserah lo mau komen apa. Bisa sembuh tuh gini, satu. Motivasi lu apa saat lu mau sembuh? Pegangan lu apa mau sembuh? Saat lu, maaf ya, gue ngelakuin kesalahan sebelum kemarin viral tuh, berkali-kali sama Lady. Gue bilang kok sama dia, yang aku bertobat yang. Oh, bertobat. Udah gue gak bakal ngelakuin, ampun gue bertobat. Tapi motivasi gue sini yang salah. Kenapa gue gak punya kerendahan hati? Gue masih mainin ego gue, masih kompromi lah. Ya udahlah, aku bertobat sekarang. Tapi nanti kalau semuanya udah tenang, lagi. Tapi kan, ya ketawa lo kan, tahu kan lo. Terus yang gue dapat ya di pertobatan gue, puji Tuhan gitu. Esensi Tuhannya gue dapat. Kayak dekatkan diri ke jalan Tuhan ya. Jalan Tuhan. Terus kedua, perspektif yang baru. Yang dimana gue ngeliat kayak, iya gue tahu perjalanan gue nggak tiba-tiba langsung jadi hahihi. Gue stop ini. Semua masih ada godaannya, masih banyak dok. Banyak. Masih tetap sama ya godaannya. Godaannya masih banyak sama. Tapi kan gimana caranya lu saat lu mau ngehajar diri lu sendiri untuk lu jadi orang yang lebih baik. Sakit. Tapi untuk jadi orang lebih baik. Bukan buat diri lu sendiri juga kok. Buat orang sekitar lu kan lebih... Kalau gue mungkin ngerasainnya gini. Tuhan tuh baik banget. Gue tuh ngalamin Tuhan tuh berkali-kali. Jadi kayak buat gue saat lu mengalami Tuhan, kasih mula-mula sama Tuhan. Yang kemarin-kemarin. Bahkan gue bisa bilang gini ya. Kayak bukannya mengecilkan. Tapi tepuk tangan dari sorak-sorai dari hidup gue yang lama tuh sia-sia udah kayak tolol nih gitu kayak jadi buat gue kayak
happiness gue ya bener sama dia. Karena gila Dok, gue Lu selingkuh lagi ketahuan lu habis lu. mati gue. Tapi gue tanya kayak gini nih. Kan kalau laki-laki selingkuh kan ya kalau nggak cinta seks ya. Udah pasti nomor 2. Sudah pasti nomor 2 ya. Nomor 2 apa lagi? Lu cari apa lagi? Sudah pasti nomor 2. Nggak ada lu ngomong cinta, nggak ada. Itu nafsu, udah ego udah. Lebih ke nafsu ya. Nafsu. Lebih ke apa ya, adrenalin mungkin ya. Iya, bisa dibilang sparknya. Dulu aku bilang tuh Serunya ya. kayak kalau kita kan dari zaman purbakala kan manusia itu kan terutama laki-laki ya, itu kan pemburu. Saat kita berburu, kayak saat kita ada seru-serunya tuh kayak ngumpet-ngumpet di semak-semak. Nggak dapet. Aduh, tanpa sempet kayak gitu. Itu kan kenapa? Kayak gimana kalau misalnya kayak gini ya? Ini kan gue belum pernah ya. Gue belum pernah. Jangan Tok. jangan. Enggak. Maksudnya kayak gini. Jangan. Ketika lu kan misalnya pasti kan dengan selingkuhan lo, kenapa lu bisa bertahan atau apa kan? Karena lebih seru. Ada beberapa orang ngerasa lebih seru daripada pasangan kita sendiri. Ngerasa lebih seru, padahal enggak. Setelah perjalanan gue ke sini ya Dok ya. Enggak juga. Enggak, gue malah waktu itu pas sama Lady tuh kayak, ingat gak dulu kita tuh kesini kita cuma jajan ini doang. Ngerti gak sih Dok, memori-memori lama pas kita susah bareng, seneng bareng, susah bareng lagi, nangis bareng. Itu kan momen yang mahal tuh. Kayak kalau gue tuh bilangnya sama Lady, sama diri gue lah. Kayak Tuhan tuh udah kasih hadiah yang luar biasa indah buat lu. Lu mau sia-siain, gak apa-apa, bisa. Kayak gue sempet di titik dimana saat di mobil, Lady palanya di paha gue, dia udah gak ini. Tuhan tuh ngomong di gue kayak, yaudah Ren, gue ambil aja ya. Aku ambil aja ya, Lady. Kamu sia-siain, daripada kamu sia-siain nanti kamu gak sayang lagi, aku ambil aja. Di situ kan gue bargaining tuh. Tuhan jangan. Randy janji akan bahagiain dia. Gak peduli apapun itu. Tapi jangan ambil dia, Randy butuh dia. Kalau gak ada dia, gue... Ibaratnya tuh, gue tuh selalu bilang tuh, kayak kemarin, di setiap momen musim hidup gue, ternyata selama ini gue gak sadari, selama bandelnya gue, dia ada loh nemenin gue. Gue tau lah dia kesel, dia marah, dia pasti enek sama gue juga ada. Tapi dia masih setia mau nemenin gue. Lu mana ada temen begitu Dok? Lu mana ada orang mau setia sama lu? Saudara aja belum tentu kayak begitu. Tapi lu kayak gimana cara bangun kepercayaan dia lagi setelah pulang kayak gini? Enggak. Password handphone? Enggak, biasa aja udah. Nah ini nih, hebatnya ibu ini nih. Gue juga, itu sampai sekarang itu gue cuma kasih itu kuasa Tuhan aja kayaknya ya, ke hatinya dia. Gue nggak pernah coba membuktikan apa-apa sama dia. Nggak ada. Gue cuma fokus ngejalanin hidup gue sekarang kayak tadi lu bilang, misalnya gue sama Kak Gideon, sama teman-teman yang lain nih, kita nih, gue ikutin Kak Gideon, dia mau bikin ministry, Kerinduanku Ministry. Gue ikutin jalan yang benar, dan gue ya sekarang gak ada di lingkungan yang benar lah ya, paling enggak ya. Itu ya, yang bisa lo circle udah deh, lu kalau bisa lu tahu circle lu bangsat jangan diikutin. Itu kasar banget kalau bangsat, jangan tolol gitu. Dulu tahu gini nih, gampang banget lu bisa tahu circle lu toxic, jelek atau enggak gini aja. Simple, lu circle 5 orang. Temen lu 1 nggak ada, nih 4 ngomongin ini. Saat ini nggak ada, ini ngomongin ini. Satu kena masalah bukannya dibantuin, tapi diomongin dulu. Saling ngomongin lah, saling ngetawain. Atau nggak misalnya lu, iya itulah, orang-orang itulah. Jadi kayak maksud gue, terus misalnya lu, apa ya, kalau gue yang gue pelajarin ya, saat gue jatuh, yang toksik banyak. Ren, ayolah ketemu lah minum mabok. Gue bilang, dan lu.
gue lagi jatuh masa suruh mabok. Berarti intinya ada pengendalian dalam Pengendalian diri lah, lu sama sendiri ya. sama minimal kalau lu tahu salah nih posisi yang Minimal kalau lu nggak kuat mentalnya, berada di tempat yang benar atau di penasehat yang benar. iya, atau kan narik diri lu sendiri dulu, tenangin diri. Nah, Emosional lu tenangin dulu, baru lu bisa mikir jernih kan. setelah balikan masih diomelin nggak? Diungkit-ungkit? Enggak. enggak, ini beneran enggak. Beneran, Tuhan saksi gua, enggak. Tapi kalau diungkit? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gua malah kita nanya. sudah salah. Iya, salah gua. Gua malah nanya sama dia. Enggak mau marah. Gue justru kan takut kalau dia nggak marah. Lo mau ngapain lagi lo? Ntar tiba-tiba lo ke dokter Richard lo. Enggak dok. Tapi Hati-hati dia sudah tahu nih jalannya. aduh Tuhan Yesus. Jadi gue malah nanya sama Lady kayak, kamu nggak marah, nggak apa? Jadi maksud gue gini, gue kasih space dia buat marah, buat dia nginget atau apalagi kan kalau perempuan ada bulanan kan, ada uang bulanan, tamu bulanan. Kalau bisa tamu bulanan pasti kan lebih sensi dok, gitu. Jadi gue kayak memaklumi itulah, walaupun kadang-kadang kayak mungkin gue lagi capek kerja atau apa. Aduh, ini nih, begini nih. Tapi udah, balik lagi. Bayar harga. Apa yang gue udah kasih ke dia yang buruk, apa yang udah gue tanam buruk kemarin. Ini yang bagus nih kemarin dari Pendeta Gideon nih. Dia bilang sama gue, pas pertama kali gue konseling, gue ke gereja itu. Siap, Dek, bayar harga. Siap, Kak. Berarti kemarin kan kamu udah nabur yang buruk. Kamu harus tuai juga tuh hasil tuaian kamu yang gak baik. Semakin kamu cepat bayar harga, semakin cepat kamu bisa tuai yang baik. Jadi kayak gue sekarang bayar harga gak apa-apa. Tapi sambil nuai yang baik. Gue gak tahu itu nanti. Maksudnya nabur yang baik. Gue gak tahu nuainya kapan. Tapi at least gue sambil bayar harga, gue cabutin yang kemarin parasit-parasit buruk, yang tanaman-tanaman hancur, gue ganti tanaman yang baik. Mungkin itu jalan Tuhan ya. Untuk lo ya, bisa nyelamatin ya umat-umat Tuhan juga nanti. Amin. Mengarahkan ke jalan yang lebih baik juga ya. Amin. Salah satu dengan bentuk gereja ini ya. Iya. Terus ya Lady gak pernah ngungkit, beneran dok. Itu gue gak tahu. Dia gak pernah marah. Gak pernah, gak pernah yang kayak, kalau ngambek aja. enggak, tapi itu ngambeknya itu buat gue masih level yang kayak level 1 aja enggak. Tapi nggak masalah. Kalau menurutku Randy ini salah satu bentuk dari orang yang memaafkan diri kita sendiri. Sometimes orang-orang itu nggak memaafkan diri kita sendiri. Contoh ya, karyawan tuh kena marah pimpinannya. Habis itu besok dia bilang dia berhenti. Ya. Jelas dia kena marah, jelas dia salah, tapi dia yang mengundurkan diri, dia yang berhenti secara tidak baik-baik ya. Menurutku itu adalah orang-orang yang nggak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kalau dia memaafkan, padahal pimpinannya memaafkan loh. Kalau pimpinan cuma marahin, cuma kasih surat teguran, surat peringatan, itu artinya kan pimpinan marah dan sayang. Iya, concern gitu loh sama lu. Istri Perhatiin. marah, ngomel, mau gugat cerai, mau balik lagi. Artinya dia marah, tapi masih sayang. Bener. Sometimes kita sendiri yang nggak bisa memaafkan diri kita sendiri. Nah, Randy ini sudah masuk, aku memaafkan diriku sendiri. Lu mau ungkit, lu mau podcastin. Bodoh amat. Gue tuh udah gak mau dengerin. Gimana ya dok ya? Kalau dibilang itu, yang baik diambil, yang buruk gak usah dengerin. Jadiin gue pelajaran. Kalau bisa, iya jadiin pelajaran. Jadi kayak kadang-kadang kan orang gini loh. Yang gue pelajarin dari diri gue ya. Gue gak mau bercontoh orang. Kayak dari diri gue sendiri aja deh. Kenapa gue dari dulu-dulu gue sering jatuh. Satu, karena emang gue goblok aja. Kedua, sama gue ego. Sama ketiga, gue dengerin omongan orang. Saat gue udah mau ngelakuin sesuatu yang bener, gue terlalu dengerin omongan orang dan gue pikir, omongan orang bener nih. Influence. Padahal harusnya kan lu denger nih kata hati lu, lu berdoa sama Tuhan. Tuhan ngomong apa, lu denger baik-baik. Oh, ini gak boleh. Dari kecil kan lu udah diajarin adab gitu loh. Ya kadang-kadang kan orang terlalu gengsi dok. Lu brengseknya masih brengsek baik. Lu kan temenan tuh dengan temen lu itu. Lu ada telepon nggak bantu-bantu mengarahkan jalan gitu? Kalau nggak, biar dia tonton film ini, nanti video ini lu kasih. Pulang udah, jangan. Lu ada telepon suruh dia pulang? Sempat gue kontak. Maksudnya gimana pun juga, I've been there lah. Gue tahu kok
gelapnya kayak apa, sakitnya kayak apa, gak enaknya kayak apa, keselnya kayak apa, gue tahu. Makanya kan gue bilang, ini mah gempa Banten, gue bilang, gempa ini. Bukan mengecilkan bencana alam ya, enggak ya. Jangan tarik isu ke situ. Tapi ngerti gak sih, lu masih aman bro. Gua aja yang sudah separah ini masih bisa kembali. Iya, udah. Apalagi lo yang nggak parah-parah banget kayak gini punya. Dikasih jalan lo nggak mau balik. Udah, ego ntar dulu deh. Karena lo akan menyesal nanti. Karena, apa ya, jangan sampai alamin apa yang gue alamin. Gue selalu bilang, gue kemarin bilang itu. Maksudnya, buat gue, mungkin bencana kayak kemarin gue sama Lady kecelakaan tuh buat gue kayak, aduh kok bisa. Tapi sekarang gue itu blessing buat gue. Bukannya kecelakaan, kita mengharapkan kecelakaan terus gitu. Cuma ada blessing pelajaran yang kita dapat gitu. Tapi kan nggak perlu sampai situ dok. Pulanglah. Maksudnya udahlah stop lah. Kalau misalnya ini, kadang kan orang kan ada yang mungkin cuma ditegur ya. Udah ya, jangan kayak gitu lagi. Ada orang mungkin yang harus disabet kayak gua. Yang harus kakinya patah dulu, digips dulu baru berhenti, baru belajar. Ya mungkin kayak gitu. Harus kayak gitu dulu, ya lu harus terima kekalahan lu. Kalau lu bisa terima kekalahan dan kerendahan hati, nah kerendahan hati itu yang akan membawa lu kepada kemenangan berikutnya di perang-perang berikut lu. Itu yang gua ambil. Dengerin. Jangan sombong lah. Udahlah. Kasian beneran. Istri hamil tuh gak enak loh. Bodo amat. Gue cuma bisa bilang, ya gue sekarang terserah lu mau suka gak suka sama gue. Gue udah jadi manusia paling jujur sekarang. Ya kan kita kan nasihatinnya baik ya. Iya, maksud gue, udahlah. Udah. Gak worth it kok. Semua yang di dunia tuh bisa dibangun lagi. Materi bisa dicari, tapi ini kalau udah hilang, udah jangan. Itu udah lost forever tuh. Ren, kasih pesen dong untuk teman yang belum balik, padahal istri lagi hamil besar gitu kan, malah ketahuan clubbing dengan cewek lain. Temen lo juga kan? Iya. Ya satu, ya jangan jadi kayak gue yang dulu. Satu, kedua, kalau gue selalu ambilnya kayak gini dok. Gue bilang jangan berita itu berhenti. Wah, Randy cerai dengan istrinya karena selingkuh lewat aplikasi Gojek. Atau lewat aplikasi selingkuh dengan istri orang. Stop di situ. Gue cerai sama Lady. Orang mengenang Randy yang seperti itu. Gue gak peduli orang-orang. Anak-anak gue akan mengenang gue seperti... Anak-anak lu nggak mengenang papa yang seperti itu. Saat anak-anak gue gede semua nanya ke mamanya. Papa sama mama pisah. Kenapa? Iya, bapak lu kemarin selingkuh sama istri orang lewat aplikasi Gojek. Gak keren kan? Gak keren. Keren kan sekarang. Kayak, iya bapak lu sekarang gini nih. Bapak lu sekarang... Enggak, kemarin tuh ada masalah. Tapi papa lu, kamu sekarang lihat kan papa kamu sekarang posisinya di mana? Buat gereja, menyelamatkan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji itu yang pengen anak-anak kenang ya. Iya, apa yang lu pengen tinggalin legacy lu, warisan lu. Dan kan nggak lucu. Lu beritanya berhenti, ya lu ketahuan di suatu tempat, clubbing, begini, begana, begono. Someday anak lu gede. Cuma beritanya berhenti di situ, nggak ada pemulihan dari lu. Nggak ada tanggung jawab dari lu. Nggak ada lu bukti untuk lu membenarkan semua. Dan sampai akhirnya anak lu gede, anak lu nanya. Papa sama mama cerai kenapa? Iya, papa kamu pas mama udah viralin, malah clubbing. Malah gini. Padahal kan udah contohnya tuh Om Randy tuh. Kok dia lebih tolol dari Om Randy? Terus kok nggak berubah? Anaknya kan akan ngeliat itu kan jadi kayak, lu mau kayak gitu. Karena jujur, it happens to my dad. Bapak gue begitu. Gue gak mau kayak gitu. Jangan sampai, kan keren kan kalau misalnya, iya nih, papa udah viralin, tapi papa kamu bertobat, jalan benar, sekarang papa kamu lihat, papa kamu jadi orang hebat kan? Iya sih, berarti aku kalau someday, amit-amit ya ma, kalau aku bisa ngelakuin kesalahan,
Aku akan jadi Aku harus gentleman kayak gentleman kayak gitu. Apalagi ada anak laki-laki. Gue ada anak laki-laki, 2 anak laki-laki Dan gue. lu enaknya bisa marahin anak lu Iya. ke depan. Lu jangan tolol. Lu mau Kalau kreatif. misalnya kayak anak lu selingkuh kan, anak lu selingkuh kan. Kalau misalnya lu cerai dengan lady, nggak bisa memperbaikin ini kan, papa aja dulu kayak gitu. Ini omongan ini benar kayak, udah deh lu gak usah ngomong sama gue. Lu aja dulu Lu brengsek. aja begitu, lu brengsek, lu ngapain nasihatin gue. Itu sakit loh. Karena itu terjadi sama bokap gue. Ya bukan gue ke bokap gue, tapi kakak tiri gue ke bokap gue kayak gitu. Itu gak enak. Banget gak enak. Dan kayak penyesalannya tuh enggak datang duluan mah pendaftaran. Penyesalan tuh belakangan, beneran belakangan. Bokap gue nyesel sampai sekarang. Setiap kali dia mau datang ke rumah gue, misalnya Nggak ada harga diri juga. mau sempat ketemu sama nyokap, bilang beruntung ya kamu bisa tidur sama cucu sekarang, bisa main sama cucu tiap hari, bisa tinggal sama cucu. Randy baik, Lady baik, menantu kamu baik. Aku nggak bisa main sama cucu aku dari Sindre, kakak tiri. Karena dia nggak ngasih. Aku cuma bisa ketemu cucu aku 3 bulan sekali, 15 menit. Itu paling lama. Papa kaya, punya duit, banyak. Pensiunan. Rumah ada, ini ada, bisa jalan kemana-mana. Orang Norway, orang Eropa ya tau lah dok, pasti kan duitnya banyak. Tapi kan nggak ada. Itu yang gue bilang, jangan sampai hatinya hilang. Udahlah, nggak usah pedulin. Lu ngerasa malu, nggak apa-apa. Bagus. Karena itu yang gue rasain. Malu, gak apa-apa. It's good. Gak apa-apa. Orang ngomongin lo kalah. Ya udah. Tapi bangun dong, bangkit dong. Gak apa-apa ngerangkak dulu. Orang bangkit kan gak langsung berdiri. Jongkok, ngerangkak, nyeret badan, tapi perspektif lo udah bener. Lo udah tahu lo harus bangkitnya kemana, arahnya bener. Gak apa-apa. Nyeret badan juga gak apa-apa. Asal bangkit. Jangan kalau udah kalah malah gali lubang. Terus nyembunyiin pala kayak burung unta ke tanah. Dia pikir palanya hilang. Wah, badannya hilang. Padahal badannya di atas. Singa kan juga lihat. Ngapain lo? Kayak orang goblok gitu. Iya kan? Jangan kayak gitu. Jangan. Bodoh itu. Apalagi udah liat badut kayak gua. Terus lu masih ngelakuin. Thank you bro. Mudah-mudahan video ini jadi tutorial ya bagi laki-laki bajingan di luar sana. Baik yang akan ketahuan Bukan ataupun belum bajingan lah, ketahuan. tersesat lah ya. Ya, ataupun sudah ketahuan lagi diviralin bininya. Ada dok barusan. Ada sama Iya. pembantunya. Yang lagi diviralin oleh bininya. Mudah-mudahan ya. Aku sengaja sih buat video ini dengan Randy. Karena pengen kasih tutorial apa yang kalian rasakan. Itu yang Randy rasakan juga. Bener. Tapi endingnya apa sih yang kalian cari? Itu Iya, yang endingnya ditanya. kan kita yang tentuin sebenarnya diri kita. Mau ambil apa enggak? Cukup dengan